Let me up with a bright smile on now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kita sama-sama kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Ibu dosen pembimbing mata kuliah Sejarah Oseania dan Australia. Yang kami hormati seluruh kawan-kawan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perkembangan Koloni-koloni Inggris di Benua Australia Barat. Nah, di sini kami akan membagikan beberapa submateri. Yang pertama, kedatangan koloni-koloni Inggris di Benua Australia Barat yang akan dibahas oleh Rizky Fona, saya sendiri. Yang kedua, perkembangan koloni-koloni Inggris di Benua Australia Barat yang akan dibahas oleh Hastuti Sridevi. Dan yang ketiga, dampak perkembangan koloni-koloni Inggris di benua Australia Barat yang akan dibahas oleh Andika Rahmat. Nah, saya Rizky Fona akan membahas poin nomor 1, kedatangan koloni-koloni Inggris di benua Australia Barat. Australia Barat merupakan daerah yang bersebelahan dengan Indonesia. Pantainya telah disusuri oleh pelaut-pelaut Belanda sejak dekade kedua abad ke-17. Di mana keadaan alamnya yang gersang tidak merangsang orang-orang Belanda maupun Inggris untuk mendudukinya. Akan tetapi, pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19, ekspedisi penyelidikan Prancis menyusuri daerah pantai Australia Barat. Tersiar kabar yang tidak jelas bahwa mereka ingin mendudukinya. Kekhawatiran yang didahului oleh Prancis dan terlalu jauh untuk menguasai daerah Sydney akhirnya mendorong Gubernur Darling untuk mengirimkan Mayor Lockyer untuk mendirikan pos di King George Sound atau Alban pada tahun 1827. Dan pada tahun yang sama juga, James Stirling menyelidiki daerah Swam River, di mana ia tertarik dan ingin mendudukinya. Hal ini disampaikan kepada Gubernur Darling, sehingga Gubernur Darling memutuskan James Stirling untuk memberitakan hal ini kepada pemerintah Inggris dan ingin mendudukinya. Akan tetapi pemerintah Inggris menolak, sehingga James Stirling menghubungi pemilik modal untuk membuka koloni dan berimigrasi di daerah Swam River. Terpengaruh oleh Stirling, Thomas Pell membentuk koloni untuk membuka Swam River dan membentuk kongsi dagang. Sehingga pada tahun 1829, Thomas Pell mendarat di kota Fremantle dan kemudian berpindah ke arah utara, yaitu kota Perth sekarang. Mereka di sana membuka Swam River. Sehingga dari sinilah terjadinya perkembangan koloni-koloni Inggris. Sehingga Australia Barat merupakan bagian dari Commonwealth of Australia. Poin yang kedua akan dibahas oleh kawan saya, Hastuti Sridevi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hastuti Sridevi dari kelompok 2 akan melanjutkan presentasi pada poin B tentang perkembangan koloni di Australia Barat. Setelah 6 bulan pertama, sudah ada sekitar 1.300 penduduk di permukiman baru. Lebih dari setengah area tanah yang telah diberikan, namun tidak semua tanah digunakan untuk tanah pertanian, karena terjadinya berbagai masalah. Masalah yang pertama adalah tanah yang diberikan tidak sesuai dengan harapan. Masalah yang kedua adalah bahwa orang yang lebih banyak menginvestasikan uangnya, maka lebih dulu memilih tanah yang lebih baik dan lebih dekat. Sedangkan orang yang lebih sedikit menginvestasikan uangnya akan mendapatkan tanah yang kurang baik serta lebih jauh dari pusat. Masalah yang ketiga adalah kekurangan tenaga kerja. Pada tahun 1830, penduduk mulai berkembang hingga mencapai 40.000 penduduk karena imigran baru. Sedangkan pada tahun 1832, penduduk kemudian menurun lagi.
hanya mencapai 1.500 penduduk. Stirling yang pada saat itu memerintah berusaha meningkatkan eksplorasi untuk mendapatkan tanah yang bagus dan baik untuk tanah pertanian serta peternakan. Pada tahun 1840, koloni sudah berkembang dan peternakan sudah mencapai 30.000 ekor dan jumlah duduk yang semakin meningkat. Pada tahun 1842, pemerintah koloni mengeluarkan aturan undang-undang yang berisi tanah di seluruh Australia Barat tidak dijual di bawah harga yang bawah. Peraturan ini membuat para imigran baru enggan memasuki Australia Barat. Australia Barat mengambil langkah berani. Pada tahun 1848, gubernur baru yang bernama Sir Charles Fitzgerald mengambil langkah berani dengan mengirim narapidana ke Australia Barat, sehingga para pemerintah koloni mengadakan rapat pada tahun 1849. Setelah pengiriman narapidana ke Australia Barat membuat wilayah itu semakin meningkat sehingga dibangunnya jembatan-jembatan untuk mempersatukan wilayah dalaman dengan wilayah-wilayah yang dekat pusat, sehingga banyak sekali perkembangan yang terjadi di Australia Barat. Banyak imigran baru yang singgah dan bertempat tinggal menetap di sana karena perkembangan-perkembangan yang dilakukan hasil dari kerja keras dari narapidana. Kemajuan Australia Barat juga ditentukan dengan ditemukannya kandungan emas di Coolgardie pada tahun 1892 dan di Kalgoorlie pada tahun 1893. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai perkembangan Australia Barat pada masa jajahan kolonial Inggris. Ketika kita melihat secara keseluruhan, di Australia Barat sendiri tidak dijelaskan bagaimana perkembangan yang spesifik, tapi lebih menjelaskan perkembangan ke menjadi negara persemakmuran. Di sini saya akan menjelaskan sedikit kurangnya tentang mengenai negara persemakmuran yang ada di Australia. Pada awalnya negara persemakmuran ini didasari oleh orang-orang imigran yang dari Inggris datang ke Australia. Pada awalnya di Inggris terjadi lonjakan ekonomi dan dikarenakan revolusi sosial dan juga revolusi industri yang terjadi di Inggris. Akan tetapi hal ini juga berdampak negatif pada Inggris sendiri. Salah satunya adalah meningkatnya perekonomian, ekonomi agak susah. Jadi ketika itu kejahatan-kejahatan mulai muncul dan mulai banyak meresahkan orang-orang Inggris sana, dan juga karena banyaknya kejahatan-kejahatan maka penjara-penjara juga ikut penuh dan membuat para polisi kewalahan, sehingga muncullah ide atau asumsi untuk mengasingkan orang-orang di penjara ini ke Australia. Sehingga lama kelamaan seiring berjalannya waktu, makin hari makin banyak imigran dan tahanan di Australia yang dikirimkan pada saat itu, sehingga imigran-imigran yang dari Inggris ke Australia hidup menetap dan menjalani hidup baru mereka di sana, dan mereka beranak bertani di sana sehingga menjadi sebuah keturunan. Dan begitu juga dengan para pejabat-pejabat seperti polisi dan juga pejabat lainnya. Kemudian seiring berjalannya waktu, semakin hari semakin banyak imigran yang datang ke Australia dan juga tahanan-tahanan yang dikirim ke Australia. Maka kebanyakan dari orang-orang di sana menganggap bahwa mereka adalah orang-orang Inggris alih-alih Australia. Lalu mereka muncullah asumsi untuk mengadakan referendum negara persemakmuran. Maka digelarlah referendum itu untuk menjadikan Inggris sebagai negara persemakmuran, supaya dikarenakan ada delegasi-delegasi dari Inggris yang bisa mengawasi
Australia dan juga perdagangan dan lain sebagainya. Kemudian tak lama kemudian diadakanlah rapat referendum yang mewakili semua daerah Australia terkecuali Australia Barat, dikarenakan Australia Barat sendiri baru mengadakan referendum yaitu pada tahun 1900. Di sini mereka mengutip suara yang mana suara tersebut banyak yang memilih bahwa Australia menjadi negara referendum. Kemudian pada tahun 1988 maka pada tanggal 1 Januari maka Australia Barat resmi menjadi negara referendum atau negara bagian dari Inggris yang tunduk kepada Ratu Inggris. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.